Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang sedetik pun tidak Allah biarkan kita ditinggal sendirian tanpa nikmatnya tersebut. Karenanya kita harus terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua yang selalu berusaha mengikuti jejak langkahnya dan mengikuti seluruh yang telah diajarkannya bisa digolongkan bersama dengan mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan hari ini kita simak firman Allah dalam surat Al-Baqarah, penggalannya saja bagian depan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi linnas. An-nas di sini petunjuk bagi kaum manusia dan juga kaum jin. An-nas. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu puasa yang diwajibkan atas kalian, adalah bulan Ramadan yang agung, bulan yang dimana kalian memperoleh di dalamnya kemuliaan yang besar dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang mengandung petunjuk bagi kemaslahatan kalian, baik untuk agama maupun dunia kalian, dan sebagai penjelas kebenaran dengan sejelas-jelasnya, sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, orang yang dapat petunjuk dan orang yang sesat, orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Maka patutlah utamani bagi bulan tersebut, dan hal ini merupakan kebajikan Allah terhadap kalian dengan menjadikan bulan ini sebagai suatu musim bagi hamba yang diwajibkan berpuasa padanya. Dalam hadis lain, Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus, untuk mengajarkan dan membacakan Al-Quran. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan lengah, kita sudah sampai di hari ke-14, hampir pertengahannya. Kadang-kadang nanti di pertengahan menuju akhir Ramadan berlalu begitu cepat, sedangkan kita makin lengah untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah tadi petunjuk hidup, pembeda. Sekarang ini zaman makin pusing,
mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tinggalkan Al-Quran maka akan tambah bingung. Zaman dulu era informasi, sebanyak mungkin orang punya informasi maka ia semakin menang. Zaman sekarang semakin banyak informasi, Anda semakin bingung. Saking banyaknya berita informasi yang tidak benar, maka Al-Quran ini semakin menjadi petunjuk bagi kita. Prihatinnya bahwa banyak kaum muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Ya. 65%-nya bahkan lebih belum bisa baca Quran. Padahal metode banyak sekali mengajarkan dari orang yang belum bisa baca Quran bisa baca Quran. Tapi metode sebenarnya yang paling penting adalah metode pengakuan. Ngaku belum bisa baca Quran. Jika Anda sudah ngaku belum bisa baca Quran, maka selanjutnya adalah tinggal belajar. Belajarlah. Dan baginda kita Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis ya, dari riwayat Bukhari, Utsman bin Affan, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian itu bukan yang paling kaya, yang paling banyak jabatannya. Ya, karena itu semua fitnah. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, semua adalah ujian. Yang paling pintar, yang paling banyak pengikutnya, bukan. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkannya. Dan Quran memang Allah buat seperti itu. Akan bisa dipelajari terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Maka jika ada seseorang mengatakan, cukuplah saya belajar Quran segini aja, yang penting sudah bisa baca, yang penting meskipun banyak salahnya, meskipun masih terbata-bata, udah saya segini aja. Nah, itu maka suatu kekeliruan. Orang yang ahli membaca Al-Quran pun dia sudah misalkan menguasai tafsirnya, belum tentu dia menguasai qiraat yang lain, belum tentu dia menguasai ilmu Al-Quran yang lain. Al-Quran itu Allah ciptakan untuk tidak pernah bosan orang untuk mempelajarinya seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Dan ini akan membawa keberkahan bagi hidup kita, baik kita di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Riwayat lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a syafaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqq lahu ajran. Barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia bersama para malaikat. Bayangkan hadirin, kedudukannya diangkat oleh Allah bersama para malaikat. Kiram wal barah. Kiram itu mulia. Maka sesuatu yang disentuh oleh Al-Quran itu akan menjadi mulia. Malaikat Jibril mulia karena dia yang menurunkan wahyu. Diturunkan kepada malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi karena dia membawa Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, kita tahu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Diangkat malamnya menjadi lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka kita banyak sekali kita bisa melihat contohnya. Orang yang diberkahi di dunia ini saja sudah terlihat. Apalagi mudah-mudahan jika niatnya ikhlas, itu akan berdampak pada kehidupan akhirat mereka. Dimuliakan dengan Al-Quran. Maka bagaimana kita kok begitu gampang saja meninggalkan Al-Quran? Diganti dengan sosial media, diganti dengan grup WhatsApp. Terlalu sayang untuk dilewatkan, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Kalau kita punya masalah,
dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, atau dalam pekerjaan kita. Mulailah buka kembali Al-Quran. Meskipun yang kadang hanya panjangan aja, dibuka satu kali setahun selama Ramadan, tidak apa. Mudah-mudahan Anda bisa terus istiqomah, terus bersama dengan Al-Quran. Kemudian selain qira, bararah. Bararah itu dari kata albir, dalam kata kebaikan. Maka orang ini akan menjadi orang yang baik, orang yang betul-betul baik. Ya, Allah buat menjadi baik, bukan yang baik karena ada maunya, tapi memang betul baik. Orang yang berbuat kebaikan karena memang dia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat peringai anak kita, istri kita, saudara kita yang kurang mengenakan, yuk baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca terjemahannya. Insya Allah semakin mempelajarinya, Allah akan naikkan derajat. Kemudian Allah juga akan menjadikannya personal yang lebih baik. Ya. Demikian mungkin untuk khutbah yang pertama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Maka hadirin, mengingat bagi diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan hadirin semua yang hadir di sini, perbanyak interaksi bersama Al-Quran. Yang sudah bisa membacanya itu adalah karunia Allah, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda punya ustadz bagus, bukan, itu karena karunia Allah. Karunia Allah menjadikan Anda bisa membaca Al-Quran. Karenanya jangan lewatkan. Baca, itu adalah karunia Allah. Satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim aja 190 kebaikan. Dalam berapa detik aja Anda sudah bisa mengerjakan 190 kebaikan. Bagaimana lagi? Amal apa yang patut diprioritaskan selama kita di bulan Ramadan? Bagi yang belum bisa membacanya, ganti, coba minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya pengen bisa baca Quran. Saya usahakan bisa belajar, mulai belajar, cari guru. Ya. Yang kedua, playlist Anda ganti. Ya. Jangan setel musik dulu bulan Ramadan, ganti menjadi murotal. Ya, ganti tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat menjadi tontonan Al-Quran beserta artinya. Meskipun Anda tidak membaca, Anda bisa memahami indah sekali. Kemudian Anda bisa melihat artinya. Bertadabbur, mungkin Allah akan kasih hidayah kepada kita. Dan tetap kita mendapatkan pahala karena keberkahan di dalam rumah kita, di dalam permasalahan kehidupan kita, ya, dalam keturunan kita, dan lain sebagainya. Ingat, Allah akan naikkan derajat, Allah akan menjadikan kita jadi baik dengan Al-Quran. Ya. Kalaupun Anda masih kesulitan, ambil sajalah Al-Quran, buka itu Al-Quran, tatap saja, kemudian beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, jangan haramkan aku untuk bisa mempelajari, membaca, ya, Al-Quran. Dosa saya apa sampai sehingga saya tidak digerakkan untuk mau membaca, mempelajari Al-Quran? Cukup dipegang saja. Setiap habis sholat 5 waktu, pegang Al-Quran itu, buka. Kalau belum bisa baca, kalau sudah bisa baca, baca. Dan itulah insya Allah yang akan menjadi perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur, gak ada ruginya. Modal kita adalah waktu, dan waktu kita digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran sama sekali tidak akan merugi baik di dunia wal akhirah. Demikian
hari ini hari Jumat, jangan lupa banyak bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.